pasti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan karya saya yang berjudul Inovasi Teknik Pembelajaran Jumo van Stay dengan aplikasi WhatsApp sebagai upaya meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh era pandemi COVID-19 di SMA unggulan PPPT Al-Fatah Lamongan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya pandemi COVID-19 memunculkan kebijakan tentang new normal di pemerintah. Hal ini direspon oleh dunia pendidikan sehingga banyak para pakar juga yang berpendapat bahwa dalam kondisi apapun pendidikan harus tetap berjalan. Dengan demikian muncullah juga kebijakan dari Kemendikbud dengan membuat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diantara isinya adalah tentang BDR, belajar dari rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini ternyata muncul beberapa masalah yang cukup kompleks. Namun saya mengambil dua yang dominan yang kelihatan nampak di lembaga di mana saya mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan siswa-siswi saya selama masa pandemi. Permasalahan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas PJJ yang masih rendah. Dan ini menyebabkan akses terhadap internet, di mana sebagai salah satu media yang utama di dalam PJJ, akhirnya kurang terpenuhi ketika siswa-siswi berada di rumah dan ketika guru juga berada di rumah atau di sekolah. Yang kedua adalah tentang model pembelajaran, di mana selama ini guru mengenal beberapa model pembelajaran untuk tatap muka. Untuk mengadaptasikan pembelajaran yang digunakan sebagai pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tentulah bukan hal yang mudah. Sehingga banyak guru yang kemudian mengambil inisiatif mengadakan PJJ dengan memakai aplikasi video call. Karena dengan video call maka secara visual tampak antara siswa dengan guru, di mana itu akhirnya mirip dengan ketika melakukan PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Namun dari kegiatan ini justru malah memperberat kondisi di mana dengan adanya video call ini, dengan penampakan video, dengan menggunakan aplikasi video, maka kuota internet yang dibutuhkan semakin banyak. Ada dua lini permasalahan ini yang akhirnya memberatkan baik itu bagi gurunya maupun bagi siswa, yang akhirnya berdampak pada rendahnya motivasi dan rendahnya prestasi belajar siswa. Sementara pembelajaran tetap harus interaktif, harus inspiratif, menyenangkan, menantang, dan bisa memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam proses belajar mengajar itu. Sehingga perlu adanya sebuah ide sebagai solusi permasalahan tersebut. Untuk itu saya memunculkan sebuah gagasan yang saya beri nama Jumo van Stay dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, Jumo van Stay yang saya singkat dengan TIMOS ini merupakan adopsi dan adaptasi dari dua model pembelajaran yang selama ini digunakan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran TSTS dan pembelajaran RCE. Pada pembelajaran metode to stay, itu ada pembelajaran kelompok, di mana masing-masing kelompok ada 4 siswa
nanti yang 2 siswa akan stay di tempatnya, di kelompoknya, dan 2 siswa nanti bertamu ke kelompok yang lain. Kelompok ini berpasangan, sehingga selama pembelajaran mulai dari awal menyelesaikan sebuah permasalahan, kelompok ini bertukar tamu, bertukar anggota dua-dua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga pada akhir pembelajaran yang agak lama biasanya siswa bosan karena dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dia berhadapan dengan siswa yang sama. Untuk pembelajaran RTE ini sama, juga pembelajaran kelompok, di mana masing-masing kelompok atau tim belajarnya ada 3 siswa, 1 siswa nanti stay, kemudian 2 siswa nanti mengadakan rotasi, yang 1 searah jarum jam, yang 1 berlawanan arah dengan jarum jam. Cuma sayangnya dalam metode ini siswa yang mengadakan rotasi tadi itu tidak pernah mengkonfirmasi hasil diskusinya dengan tim lain kepada tim asalnya lagi. Nanti setelah permasalahan 1 selesai, ada permasalahan kedua, maka dia nanti akan berotasi melanjutkan lagi. Tidak pernah ketemu lagi dengan anggota awal. Itu salah satu menurut saya yang kelemahan yang harus diisi dengan kelebihan dari metode TSTS tadi. Latar belakang berikutnya adalah alasan mengapa saya menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA. Pertama, karena memang WA itu familiar, mudah untuk digunakan bagi anak-anak usia SD sampai orang manula yang baru punya HP pun sudah bisa menggunakan WA. Yang kedua, WA itu mudah kompatibel dengan gadget atau gawai yang harganya relatif murah. Sehingga ini sangat membantu baik itu siswa maupun wali siswa yang memang dari segi ekonomi perlu mendapatkan perhatian. Yang ketiga, WA hemat bandwidth karena terintegrasi dengan sistem yang ada di gawai atau di gadget. Ini juga sedikit membantu meringankan beban solusi bagi permasalahan tadi tentang kebutuhan akan kuota internet baik itu siswa maupun guru. Dewan juri yang saya hormati, dalam penelitian ini yang menjadi tinjauan pustaka sehingga memunculkan ide membuat teknik pembelajaran TIMOS adalah tentang pembelajaran metode TSTS, kemudian pembelajaran metode RTE, kemudian aplikasi WhatsApp, motivasi belajar, dan pembelajaran jarak jauh. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tindakan. Untuk tempat dan waktu kami laksanakan tempatnya di lembaga Pondok Pesantren Al-Fatah Lamongan. Kemudian waktunya di bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Rancangan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, munculnya masalah tentang PJJ, kemudian membuat perencanaan tentang PJJ dengan menggunakan teknis TIMOS, kemudian melaksanakan tindakan PJJ dengan teknik TIMOS. Pada saat tindakan itu dilaksanakan, saya melakukan observasi dibantu dengan kolaborator, kemudian mengumpulkan data, menganalisa data, kemudian membuat kesimpulan. Setelah itu menyusun laporan berupa karya tulis ilmiah. Subjek penelitian, karena munculnya permasalahan itu ketika mengajar di kelas 10, maka yang saya gunakan sebagai subjek adalah kelas 10 MIPA SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan adalah lembar observasi dan soal tes dan analisa ketuntasan belajar di kelas. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Saya gunakan teknik observasi dan teknik tes. Berikutnya adalah teknik analisa data. Saya gunakan teknik analisa deskriptif. Indikator ketercapaiannya adalah untuk motivasi belajar, dikatakan motivasi belajarnya baik jika lebih besar sama dengan 75% siswa yang aktif ikut beraktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk prestasi belajarnya, jika secara klasikal tuntas 85%, sesuai dengan kebijakan yang sudah tertuang dalam kurikulum di SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan.
Kemudian berikutnya adalah deskripsi tindakan. Tindakan ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu perencanaan dan tindakan. Untuk tindakan, ada tindakan pendahuluan dengan menggunakan teknik TIMOS, kemudian kegiatan inti sama, kemudian kegiatan penutup. Untuk tindakan pembelajaran dengan menggunakan teknik TIMOS, to move, one stay, adalah sebagai berikut. Pembelajaran ini adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran kelompok, di mana masing-masing tim ada 3 siswa, dengan pembagian 1 siswa nanti stay di timnya, dan 2 siswa nanti melakukan moving ke beberapa tim dengan aturan yang mirip dengan RTE, namun tidak sama persis. Jadi nanti seperti ini. Jadi masing-masing anggota yang moving, ada yang searah dengan jarum jam, ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Namun setelah dia melakukan diskusi dengan tim yang lain, dia akan kembali ke tim awalnya untuk mengkonfirmasi hasil diskusinya dengan tim lain. Hal ini dilakukan terus-menerus bergantian. Jadi ketika masalah pertama selesai dengan tim yang satu, maka nanti permasalahan kedua ganti tim yang lain. Ini penjelasannya sebagai berikut. Jadi tim 1 itu mestinya ke tim 2, tapi tidak, dia meloncat ke tim 3. Begitu juga dari tim 1 mestinya ke tim 6, tapi dia langsung meloncat ke tim 5. Sehingga di tim 3 dan di tim 5 nanti akan terbentuk kelompok belajar yang baru lagi. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kembali lagi ke tim awalnya untuk melakukan konfirmasi, melakukan diskusi lagi dengan tim awal dia mulai pembelajaran. Hasil penelitian Dewan Juri yang saya hormati, terkait dengan kondisi awal yang menjadi permasalahan adalah tentang pemenuhan kebutuhan fasilitas PJJ. Ternyata setelah praktek menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan teknik TIMOS, hal ini bisa diringankan karena dalam teknik TIMOS menggunakan aplikasi WA dan tidak menggunakan video call sepenuhnya. Dalam PJJ teknik TIMOS bisa menggunakan diskusinya, bisa menggunakan voice call atau panggilan suara secara grup, atau juga bisa menggunakan pesan teks. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang interaktif dalam PJJ karena siswa merasa ada hubungan timbal balik antara siswa dengan siswa dan juga antara siswa dengan guru. Yang ketiga adalah terbentuknya juga pembelajaran jarak jauh yang aktif, kreatif, dan inovatif yang bisa diaplikasikan di beberapa mata pelajaran lain dan di lembaga sekolah lain. Sedangkan terkait dengan aktivitas pembelajaran, untuk perencanaan berjalan amat baik, untuk pembelajaran dengan menggunakan teknik TIMOS juga berjalan dengan amat baik, untuk motivasi siswa dalam PJJ dengan menggunakan teknik TIMOS juga baik. Ini adalah diagram T untuk jumlah siswa yang melakukan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang baik ada 85%, yang cukup ada 10%, sedangkan yang kurang 5%. Dengan demikian maka secara umum motivasi siswa dalam PJJ menggunakan teknik TIMOS adalah baik. Sementara itu prestasi siswa 100% tuntas dalam belajarnya. Penutup, ada 2 indikator efektif tentang teknik pembelajaran TIMOS. Pertama adalah pemenuhan fasilitas yang tadinya rendah, yang berakibat pada motivasi belajar siswa bisa diatasi dengan teknik TIMOS. Yang kedua, metode pembelajaran yang tadinya sangat diberatkan oleh Bapak Ibu guru dalam PJJ era pandemi COVID-19, ternyata dengan teknik TIMOS ini bisa menjadi solusi yang terbaik untuk beberapa pembelajaran. Kesimpulannya, inovasi teknik pembelajaran To Move One Stay atau TIMOS dengan aplikasi WhatsApp dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh era pandemi COVID-19 di SMA Unggulan BPT Al-Fatah, Kabupaten Lamongan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.